Shalom, haleluya. Kita bersyukur kalau kita bisa masuki tahun 2021 di minggu yang ketiga. Kita bersyukur kita dapat melalui tahun 2020 dengan baik. Semua karena anugerah, karena kasih setia Tuhan. Dan hari ini kalau kita boleh bersama-sama, kita boleh berkumpul dan kita boleh ada di dalam rumah masing-masing. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat penyertaan Tuhan di tahun 2020 dan kami memasuki tahun yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mulai tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Kami mau mulai tahun 2021 ini Tuhan dengan penuh harapan, dengan harapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, dengan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih dan dengan api yang baru yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat yang indah ini Tuhan, kalau kami memiliki waktu yang indah, kami mau memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari hadirat Tuhan penuhi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling indah buat Tuhan saat yang indah ini. Haleluya. Mau bersyukur kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Ranjangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
Jesus. Haleluya, Jesus. Jesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat yang indah ini. Jamah Roh Kudus, mari Roh Kudus, biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami saat yang indah. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami. Yes, balut setiap kami yang terluka, hiburkan setiap kami Tuhan. Jesus. Haleluya. Jesus. Jesus. Amin. Memenuhi sekelilingku, Lord, glory, haleluya. ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama.
Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak merasakan sudah masuk tahun 2021 hari yang ke-17. Bukalah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka punya kerinduan mendengarkan sabda-Mu. Jamalah hamba-Mu akan berikan firman kehidupan pada setiap anak-Mu. Hingga mereka ada satu kekuatan khusus dalam firman-Mu. Engkau yang berkati setiap anak-Mu. Buka hati mereka. Penuhkan hati mereka dengan urapan-Mu. Kalau roh gelap, roh dunia, roh kuasa gelap yang ada sekitar kami usir, kami cabut, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami sudah mau siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, penuhkan dengan kuasa-Mu, penuhkan hikmat marifat dari sorga. Ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudaraku yang tercinta. Kita sudah baru masuk tahun 2021. Sudah kira-kira 2 minggu. Apa yang terjadi di negeri kita, daerah kita? Karena negeri kita terjadi bencana alam. Karena kena gempa bumi di Sulawesi Barat, banyak yang jadi korban. Di Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin, di desa-desa sana sudah kebanjiran. Gunung Semeru semburan awan panas. Di Sumedang bencana longsor. Banyak yang tertimbun. Baru dengar lagi hujan keras di Manado. Manado mulai kebanjiran. Mulai longsor. Kita sama sekali tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan kita. Itu tema sekarang, hidup semuanya sementara. Hidup sementara, apa yang terjadi kita tidak tahu. Maka jadi orang jangan sombong-sombong. Jangan sombongkan diri. 1. Amsal 27:1 dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok. Hari esok tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa terjadi. Gempa ini siapa yang tahu terjadi? Kebanjiran siapa tahu terjadi? Gunung meletus juga kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita renungkan. Sekarang yang kita punya rumah besar mewah, mobil mewah, berliannya berkerat-kerat, muka yang cantik, dan laki-laki yang ganteng, dan bertitel gelar banyak, MBA, SA, profesor, dan lain. Semua yang kita miliki sementara. Sekejap akan hilang. Sekejap kita akan tinggalkan semua itu. Marilah kita sekarang, kita tahu bukan milik kita. Hanya Tuhan titipkan pada kita. Rumah mewah kembali kita akan tinggal 2 kali 1 kalau kita sudah kembali. Mobil mewah termahal, terhebat, naik mobil jenazah ambulan. Muka cantik dan ganteng terakhir menjadi penyot, tua. Ending-endingnya menjadi tengkorak. Keempat, kalau titel, gelar, banyak, terakhir kita akan dapat titelnya ALM. Terakhir titelnya, almarhum. Satu, hidup sementara yang terjadi kita tidak tahu, jangan kita sombong-sombongkan diri. Kedua, dasar hidup semuanya milik Sang Pencipta, bukan kita punya. Bukan kita punya. Yang kita punya yang terakhir kita tua, apa kita yang dapatkan? Jantung ada ring. Giginya pasang gigi emas, sekarang nggak mungkin nggak emas ya. Dulu pasang gigi emas. Ginjal kita ada batu. Kencing kita ada gulanya. Mata kita ada lensanya. Itulah masa tua yang kita miliki. Milikin apa? Datang penyakit, segala penyakit. Itu tanda semuanya bukan milik kita, hanya titipan sementara. Maka kita masih ada kesempatan hidup kita belajar.
Belajar rendahkan hati, belajar jangan sombong, ya. Belajar jangan serakah jadi orang gak rasa puas. Belajar memberi orang yang tidak mampu. Memberi sedekah. Saatnya kita harus kembali pada Sang Pencipta. Lalu kita mengambil paspor sorga. Pengkhotbah 12 tuh, ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang menganunikan kita. Kita semuanya akan kembali. Maupun dia presiden, maupun dia raja, tetap dia akan kembali. Firman Tuhan meninggalkan kita. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Pulang pun tidak membawa apa-apa. Gunakan kesempatan hidup kita baik-baik. Dapat memberkati orang banyak. Kulit bukan milik kita. Bodi pun bukan milik kita. Semuanya milik Tuhan. Apalagi rumah. Apalagi jam. Apalagi kacamata. Belian bukan milik kita. Itu dikatakan firman jelas. 3. Dasar hidup manusia itu sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Hidup kita sangat singkat sekali. Hanya dikasih waktu 70 tahun masih bersyukur. 80 tahun ada yang tidak lewat. Minggu ini sudah ada 3 hamba Tuhan dari teman saya meninggal dunia. Satu tetangga baru kena COVID, umur 50. Tiap hari bosan lihat WA-nya. Duka cita. Tiap hari dulu bukan duka cita, dulu suka cita. Karena hampir setiap hari ada duka cita. Waktu di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan apa? Masa hidup kamu 70 tahun. Dan jika kami kuat, kalau kamu kuat, 80 tahun. Dan kebanggaan apa? Kesukaran. Kebanggaannya apa lagi? Penderitaan. Itulah penderitaannya. Hidup itu selalu berburu-buru, lenyap semuanya. Goodbye, sayonara. Orang yang berumur, dapatnya titelnya apa? Titelnya penyakit. Yang tadi saya katakan. Berupa giginya, titelnya penyakit. Giginya rusak, copot, jantungnya dipasang ring, kencing manis, prostat, mata rabun, pinggang uratnya kejepit, paru-parunya bocor, sakit sakit rematik, stroke. Sehingga hidupnya sangat-sangat menderita. Saya puji Tuhan, saya diberi kesehatan. Saya bisa makan enak, bisa tidur enak. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang kena begitu, orang tua, akhirnya terdapat titelnya apa? 4S, bukan 3S lagi. S1-nya apa? Stres. S keduanya apa? Sakit. S ketiga apa? Stroke. S keempatnya selama-lamanya goodbye. Maka gunakan waktu berharga sebaik-baiknya. Waktu sekolah yang hebat nih anak-anak muda nih. Sekolah yang hebat. Prestasi. Rajin. Waktu kerja sungguh-sungguh menjadi pemimpin. Menjadi kepala usaha. Yang usaha mempunyai target untuk masa depan yang penuh harapan. Gunakan waktu kita sangat berharga. Jangan masa mudanya waktu dihambur-hamburkan. Cumanya minum-minum. Kerah. Suka main judi. Suka main wanita. Sama sekali masa bodoh sama, apalagi udah kawin, masa bodoh sama keluarga. Sering saya dengar, sering saya lihat. Ada sebagian ibu rumah tangga sukanya gosip. Kalau tambah gosip dia tidak enak. Ngomongin si A, ngomongin si B, semua si C. Ada juga banyak ibu-ibu rumah tangga ikut arisan. Ada yang suka dansa, ganti pasangan. Suka karaoke. Nyanyi, karaoke. Berkumpul, ralut, malam.
tidak pulang ke rumah. Ya. Akhirnya adanya suka minuman keras. Doyan minum, tanpa sadar ada hubungan seks sama suami orang lain. Akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Rumah tangga hancur. Anak-anak berantakan, tidak terurus. Sehingga anak-anaknya jadi korban karena orang tua. Orang tua yang kurang ajar. Waktu hidup dibuang-buang cuma-cuma. Mengikutin hawa nafsu. Akhirnya terjadi apa? Terjadi anak berontak. Terjadi apa? Anak menjadi penjahat. Terjadi apa? Anak minum obat-obatan terlarang. Dialah morfin. Karena dari mana? Dari contoh orang tua yang kurang ajar. Jika anak-anak kita masih kecil, dia lihat dari perbuatan orang tuanya yang tidak pantas, tidak senonoh. Sehingga orang tua dan anak selalu tidak ada kecocokan. Selalu salah paham. Orang tua ngomong A, dia ngomong B. Karena orang tuanya tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, dia lihat orang tuanya selalu ribut. Rumah tangga tidak ada kedamaian. Pasti anak Anda semuanya tidak betah tinggal di rumah. Pasti anak-anak tidak suka tinggal di rumah. Ini ada satu cerita. Ini benar-benar terjadi. Seorang gadis yang cantik. Lihat orang tuanya selalu cekcok. Tiap hari lihat papanya marah, mamanya ribut tiap hari. Ya. Akhirnya dia kenal seorang laki-laki. Laki-laki sudah cukup dewasa. Pikirannya bisa membawa hidup damai, tentram bersama suami yang tercinta. Cita terakhir, akhirnya dia kawin, tapi perkawinannya singkat. Karena apa? Karena kelakuan suami kasar. Suka bentak-bentak. Dia menjadi stres. Menjadi frustasi. Menjadi putus asa. Naik ke lantai gedung, lantai 5. Buang stres. Dia dilihat di bawah ada orang yang menari-nari. Dia lihat berbatu, bersuka cita nih di bawah. Dia lihat ada orang lambai-lambai, come here, come here. Karena dia lagi keadaan kosong. Dia mau datang, dia lompat dari atas. Dia tambah sadar, dia lompat dari atas lantai 5, akhirnya dia tewas. Seketika itu. Ilahi rojiu. Ilahi rojiu. Kenapa? Karena orang yang kosong, orang yang terjepit, orang yang putus asa, maunya mati. Keempat, ciptakan hidup yang singkat, utamakan rumah tangga. Nomor 1 rumah tangga. Waktu saya tidak putus-putusnya, saya bicara soal rumah tangga. Untung saya punya rumah tangga yang baik. Sampai sekarang saya tetap puji istri saya cantik. Saya baru pakai baju hitam, saya bilang, kamu cantik benar seperti bintang film. Saya selalu memuji-muji istri saya. Bahwa rumah tangga menjadi benteng sukacita. Benteng kedamaian. Benteng keharmonisan. Ajak anak-anak jalan-jalan kalau sudah tidak ada COVID. Piknik, kalau tidak ada COVID ceritanya nih ya. Ajak ke mall, makan bersama keluarga, temenin istri shopping. Biasa wanita kalau shopping gak cukup 1 toko. 10 toko, 1 baju bisa keliling-keliling. Mau kita sebagai suami yang baik, kita nemenin dia. Karena dia mau nanya, warna merah bagus, warna biru bagus, warna hijau bagus. Betul? Saya suka bilang, kalau kita lagi yang keadaan kantong kosong, kita bilang semuanya jelek. Karena kantong kita darurat. Kalau uang kita lagi banyak, kita bilang ini bagus mah. Jadi kita penuh care sama pendamping kita. Jangan lihat kekurangan masing-masing lah. Jangan lihat kekurangan masing-masing. Jangan lihat kekurangan masing-masing. Istri saya tidak bisa masak. Suatu hari dia masak kasih saya. Saya pernah cerita ya. Suatu hari dia masak kasih saya. Saya makan tuh masak.
tapi pahit. Masakannya pahit. Tapi saya nggak marahin dia. Ya. Saya makan, saya telan, saya pakai air putih, saya telan. Hari saya bilang, kamu bikin kepahitan, ini kurang bumbu ini, kurang bumbu apa. Tapi sekarang dia punya masakan yang datang gak enak, dia buat menjadi enak. Karena kita selalu muji-muji dia. Kalau rumah tangga bagus, rumah tangga damai. Kita lihat, anak-anak kita tumbuh dewasa. Kita lihat kelebihan kita suami istri. Kita lihat anak rumah tangga baik. Anak itu tumbuh dewasa, menjadi anak yang dahsyat, hebat, pintar. Mempunyai loyalitas pada orang tua. Saya tahu terang, anak saya itu loyalitas sama saya. Saya mau lihat HP dibeliin, saya mau lihat jam juga dibeliin, saya mau apapun dibeliin. Karena dia punya loyalitas. Saya suka bilang terima kasih sama istri saya. Oke, my darling, you yang membina rumah tangga hingga anak-anak kita, sayangnya luar biasa. Jadi saya bilang, enggak, kita saling memuji. Hidup saling memuji, enak. Ini kita akan bicarakan soal rumah tangga terakhir. Yang harus kita lepas sekarang supaya kita hidup itu menikmati apa kata? Hati kita. Hati itu penuh keluka. Hati kita kalau luka, hati kita gampang luka. Maka itu dikatakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang muncul, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lepas hati kita yang terluka. Ampunilah orang yang sakitin kita. Ampunilah orang yang menipu kita. Kebanyakan yang sakit kita itu siapa? Teman baik kita. Siapa lagi? Famili kita. Sehingga membuat kita tertanam kebencian, tertanam emosi yang mendalam sehingga waktu kita dibuang-buang dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kebencian. Kebencian. Akhirnya gak bisa tidur enak. Pikirnya kenapa hidup. Aku ada seorang saksi, aku ada seorang teman. Baik, seorang penguasa yang sukses. Rumahnya banyak, mobilnya banyak. Gara-gara apa? Gara-gara anak bungsunya menjual mobilnya di Australia. Dia punya rumah di Australia. Sehingga buat dia setiap malam dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur nyenyak. Karena kecewa sama anak bungsunya. Sampai dia kena apa? Stroke ringan. Pernah diajak saya makan yang enak. Pernah diajak saya makan. Tapi dia gak ada gairah makan. Karena hatinya simpen kepahitan yang dalam. Makan yang enak dia perasaannya pahit. Dia rasa tidak enak. Karena hatinya kosong. Hidupnya menjadi hampa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Gunakan hidup yang singkat ini sebaik-baiknya. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Pakai kami bisa gunakan waktu yang baik-baik untuk kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terutama keluarga kita. Terutama anak-anak kita. Terutama famili kita dan bangsa kita. Firman yang sederhana dapat menguatkan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja.
Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Begitu besar Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Pakailah hidup setiap anakmu jadi berkat untuk banyak orang. Bapak. Bukalah pintu sorgamu. Jamah kehidupan mereka dalam pendidikan mereka. Dalam sekolah mereka. Dalam pekerjaan mereka. Dalam usaha mereka. Engkau yang meraih berkat turun pada mereka. Engkau yang tuntun dalam perjalanan mereka. Roh Kudus yang beracara dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera menyertai mereka. Sukacita menyertai mereka. Kemenangan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan pada siang ini persekutuan dipimpin Roh Kudus yang menyertai kami. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di nama Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan yang percaya katakan. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.